Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar semua? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini, Ibu akan mengajak anak-anak untuk belajar mengenai usaha, konsep usaha, contoh-contoh usaha dalam kehidupan sehari-hari, usaha, dan daya. Nah, di sini terlihat ada dua orang anak sedang ujian. Kemudian temannya yang satu lagi ingin berusaha untuk mencontek pada teman lainnya. Nah, apakah ini termasuk contoh usaha? Nah, usaha dalam kehidupan sehari-hari sering diucapkan untuk membuat perubahan terhadap sesuatu. Mencontek itu bukan termasuk suatu upaya untuk membuat perubahan terhadap diri ya. Malahan yang ada ketika Anda mencontek itu anak-anak akan bertambah bodoh. Nah, ini termasuk sudah kebohongan, bukan termasuk perilaku yang terpuji, sehingga tidak boleh mencontek ya. Begitu pula dalam fisika. Di dalam fisika, mencontek itu bukan termasuk usaha. Nah, kalau begitu usaha dalam fisika itu apa ya? Usaha dalam kehidupan sehari-hari digunakan untuk menyatakan suatu kerja. Contohnya itu berenang, main voli, main bola kaki, dan lain-lainnya. Nah, kalau begitu apa bedanya dengan usaha dalam fisika? Yuk adik-adik, yuk anak-anak, kita akan menjelaskan beda dari usaha dalam fisika. Menurut anak-anak, peristiwa manakah yang termasuk dari usaha? Apakah peristiwa A ataukah peristiwa B? Yups, benar sekali. Jawabannya yaitu peristiwa B. Mengapa bisa demikian? Karena peristiwa A bukan merupakan usaha. Meskipun orang tersebut telah memberikan gaya berupa dorongan ke tembok dengan sekuat tenaga dan hingga lelah, serta bercucuran keringat, tembok tersebut tetap diam dan tidak mengalami perpindahan. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa orang tersebut tidak melakukan usaha, atau usaha yang dilakukan sama dengan nol. Sedangkan pada peristiwa B dapat dikatakan bahwa orang tersebut melakukan usaha karena orang tersebut memberikan gaya berupa dorongan kepada meja yang menyebabkan meja tersebut berpindah tempat atau bergerak. Jadi, dapat dikatakan bahwa peristiwa yang B merupakan suatu usaha. Dalam fisika, usaha dalam fisika yaitu usaha yang berkaitan dengan gaya dan perpindahan.
terjadi jika gaya yang bekerja pada suatu benda berpindah. Usaha terjadi apabila gaya yang bekerja pada suatu benda dapat menyebabkan benda mengalami perpindahan. Ini ya contoh yang tadi, seorang yang mendorong meja dan mengalami perpindahan atau bergerak. Bila benda diam atau tidak ada perpindahan setelah diberi gaya, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada usaha pada benda tersebut. Contohnya ini, orang yang mendorong dinding tersebut, bahwa tidak ada perubahan atau tidak ada bergerak. Dinding itu tetap diam, maka itu namanya tidak ada usaha. Menurut anak-anak, peristiwa berikut adalah merupakan usaha atau bukan? Yaps, benar sekali. Peristiwa berikut merupakan suatu usaha karena orang tersebut memberikan gaya pada mobil yang menyebabkan mobil mengalami perpindahan. Contoh selanjutnya yaitu, menurut anak-anak, apakah peristiwa berikut merupakan suatu usaha? Yups, benar sekali. Karena saat bermainan ayunan terjadi gaya dorong dari luar dan terjadi perpindahan juga. Oh iya, satu hal lagi yang anak-anak harus ketahui bahwa gaya dan perpindahan yang dilakukan pada suatu benda harus searah. Apabila gaya ke arah kanan, maka perpindahan juga ke arah kanan. Arah gaya ke kiri, maka perpindahan juga memiliki arah ke kiri. Perhatikan animasi berikut. Jika suatu benda bekerja suatu gaya F sehingga benda berpindah sejauh S, maka besarnya usaha adalah hasil kali antara gaya F dengan perpindahan S. Jadi secara matematis, usaha dapat dituliskan sebagai berikut. W sama dengan F dikali sigma S. Dengan keterangan W adalah usaha dengan satuan Joule, F adalah gaya dengan satuan Newton, dan S adalah perpindahan dengan satuan meter. Jadi, dengan kata lain, usaha 1 Joule adalah usaha yang dilakukan gaya 1 Newton untuk memindahkan benda sejauh 1 meter dalam arah yang sama dengan arah gaya. Semakin besar gaya yang digunakan untuk memindahkan benda, maka semakin besar pula usaha yang dilakukan. Jika semakin besar perpindahan benda, maka semakin besar pula usaha yang dilakukan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa besar usaha W ditentukan oleh besar gaya yang diberikan pada benda F dan besar perpindahan S. Usaha ini berkaitan dengan daya. Daya disebut juga dengan laju energi. Laju energi atau daya disebut juga dengan power atau kita lambangkan dengan huruf P. Daya adalah besar energi yang digunakan dalam setiap detik.
Sering kita jumpai pada kemasan bohlam tulisan 3 watt per 220 volt atau tulisan 5 watt per 220 volt dan sebagainya. Kira-kira apa ya arti tulisan tersebut? Ternyata ini berkaitan dengan energi per detik yang dipakai untuk menyalakan lampu itu. Misalnya angka 3 watt per 220 volt. Artinya ketika lampu dipasang pada tegangan 220 volt, lampu itu akan menghabiskan energi listrik sebesar 3 joule tiap detiknya. Secara matematis, daya atau power ini dapat dituliskan dengan menggunakan rumus W dibagi dengan T, di mana P adalah daya dengan satuan watt dan W adalah usaha dengan satuan joule dan T adalah waktu dengan satuan second. Satuan daya dalam SI adalah joule per second atau watt. Sekarang adik-adik sudah paham kan mengenai usaha dan daya? Sekarang ayo kita berlatih soal bersama-sama. Berdasarkan buku Sekolah Elektronik atau BSE IPA kelas 8 halaman 79, ayo kita selesaikan. Benny mendorong kereta belanja dengan gaya sebesar 250 Newton, sehingga kereta belanjanya maju ke depan sejauh 50 meter. Waktu yang diperlukan oleh Benny untuk mendorong kereta belanja tersebut adalah 50 second. Tentukan A. Besar usaha yang dilakukan oleh Benny untuk mendorong kereta belanja, dan B. Daya yang dilakukan Benny untuk mendorong kereta belanja. Diketahui gaya F-nya adalah 250 Newton. Perpindahan atau S-nya adalah 50 meter dan waktu atau T-nya adalah 50 second. Dan yang ditanyakan, yang A, besar usaha yang dilakukan oleh Benny untuk mendorong kereta belanja atau W, dan yang B adalah daya yang dilakukan Benny untuk mendorong kereta belanja atau P. Maka jawabannya adalah untuk mencari W sama dengan F dikali S. Sudah diketahui F-nya adalah 250 Newton dan besar perpindahannya adalah 50 meter. Jadi 250 Newton dikali dengan 50 meter yaitu 12.500 Newton per meter atau 12.500 Joule. Kalau sudah diketahui besar usaha atau W-nya, maka kita lanjut untuk mengerjakan soal yang B, yaitu berapa daya yang dilakukan Benny untuk mendorong kereta belanja. Untuk mencari daya atau P, kita dapat menggunakan rumus W dibagi dengan T. Besar W adalah 12.500 Joule dibagi dengan T-nya 50 second. Jadi hasilnya adalah 250 Joule per second atau 250 watt. Usaha yang diperlukan untuk memindahkan sebuah benda dalam lintasan mendatar sejauh 13 meter sebesar 15,6 Joule. Tentukan besar gaya yang harus diberikan pada benda. Untuk menjawab soal, kita tulis dulu diketahui yaitu W sebesar 15,6 Joule dengan perpindahan atau S sebesar 13 meter. Dan yang ditanyakan adalah gaya atau F-nya adalah berapa Newton. Nah, jawabannya adalah sebagai berikut. Untuk mencari usaha atau W, maka kita dapat menggunakan rumus gaya dikalikan dengan perpindahan. W-nya sudah diketahui yaitu 15,6 sama dengan F dikali dengan perpindahannya 13. Maka untuk mencari F adalah W dibagi dengan S. W-nya adalah 15,6 dibagi dengan 13. Maka gaya yang diperlukan adalah sebesar 1,2 Newton.
Ada cara yang lebih mudah, yaitu dengan menggunakan segitiga sebagai berikut. Jika adik-adik ingin mencari F atau gayanya, maka kita tutup huruf F-nya. Maka tinggal W dibagi dengan S. Mudah kan? Nah, itu tadi penjelasan Ibu mengenai materi usaha, konsep usaha, contoh-contoh usaha dalam kehidupan sehari-hari, usaha, dan daya. Semoga video ini bermanfaat bagi anak-anak semua dan dapat menambah ilmu pengetahuan atau wawasan anak-anak mengenai materi usaha, konsep usaha, usaha dalam kehidupan sehari-hari, usaha, dan daya. Saya, Ibu Marlinda, mengundurkan diri. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next.